Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Muhammad Aswin, staf pengajar jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pewaktuan komputer. Ya. Nah, yang saya maksud pewaktuan di sini, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya, dari timing. Tiap operasi dari suatu komputer kita fokus pada operasi tunggalnya dalam bahasa mesinnya itu harus punya batas waktu. Jadi misalkan Anda tidak memerintah komputer untuk melakukan operasi penjumlahan misalkan ya, maka harus jelas waktunya, kapan dimulai, durasinya berapa, dan kapan harus berakhir dengan menghasilkan output sesuai dengan perintah tadi. Nah, kenapa waktunya perlu diperhatikan? Ya, kalau kita kembali ke perintah umum dari komputer, program itu adalah sederetan yang berurutan gitu ya, sederetan perintah-perintah yang harus dijalankan oleh komputer pada suatu saat. Nah, kalau satu perintah itu nggak jelas waktunya, tentunya nggak dibatasi waktunya, tentu perintah-perintah yang lain nggak boleh, bisa jadi nggak akan terlaksana. Karena itu waktu di sini merupakan satu hal yang harus mutlak diatur dalam operasi komputer, karena dengan demikian maka akan jelas berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan masing-masing perintah tadi, sehingga secara keseluruhan operasi atau penjalanan program komputer yang terdiri dari banyak perintah tadi itu waktunya juga jelas, kapan dimulainya, durasinya berapa, dan kapan harus diakhiri ya. Nah, untuk melihat bagaimana sebuah pengaturan waktu dijalankan oleh komputer, saya akan menjelaskan dari hal yang paling sederhana. Contohnya gerbang N ya. Anda pasti sudah mempelajari di rangkaian logika digital. Ada I1, ada I2 yang merupakan masukan dari gerbang N ini, dan ada O. Ini adalah gerbang N. Oops. Tabel kebenaran dari diagram ini pasti Anda masih ingat ya, nggak boleh melupakan ini sebagai orang elektro. Kombinasi dari kemungkinan masukan dari gerbang L ini adalah 00, 01, 10, dan 11. Gerbang N ini punya sifat akan menghasilkan nilai 1 true kalau kedua inputnya bernilai 1. Oke. Jadi ini 1, untuk yang lain itu nilainya 0. Ya,
Kalau bicara gerbang N saja, ini kan tidak ngomong batas waktu. Pokoknya selama I1 dan I2 itu merupakan kombinasi ini, outputnya seperti ini. Nah, gerbang ini outputnya hanya akan bernilai 1 selama kedua inputnya 1. Oke, paham itu? Ini nggak tidak membicarakan konsep waktu. Nah, sekarang kalau saya ubah inputnya menjadi ada waktunya, jadi gerbangnya saya perbesar ya. Ini tetap O, ini I1, ini I2. Misalkan I1-nya I1-nya itu berupa sinyal I1 dan I2 itu hanya 0. Maaf, 1. Bagaimana outputnya? Jadi I1-nya berubah sinyal yang mula-mula 0, terus pada satu waktu tertentu berubah nilainya menjadi 1, dan pada waktu berikutnya berubah kembali menjadi 0. Sementara I2-nya itu nilainya selalu 1. Di kesananya ini skala waktu ya, T. Bagaimana outputnya? Kita lihat kembali ke tabel kebenarannya. Ini tetap berlaku meskipun ada pewaktuannya, ada timingnya. Ya. Kita perhatikan ini T1, ini T2. Skala waktunya saya hapus ya, biar nggak terlalu banyak tulisannya. Anggap seperti ini. Jadi O-nya coba perhatikan, mulai dari T sama dengan 0 sampai dengan T1, nilai E1 itu masih 0, nilai E2 itu 1. Perhatikan I1 0, I2 1, I1 0, I2 1, berarti 0. Sampai di T1, kemudian berubah setelah T1 itu berubah nilainya I1 menjadi 1 dan I2 1. 1, 1, berarti nilainya 1. Sampai di T2, nilai I1 kembali 0, sementara T2 nya tetap 1. I1 nya 0, I2 nya 1, maka akan kembali ke 0.
maka keluaran dari gerbang N ini akan sama dengan keluaran I1 ya, selama I2 nya sama dengan 1. Oke, itu contoh pertama. Kelihatan bahwa outputnya itu akan mengikuti bentuk I1 selama I2 nya 1. Nah sekarang bagaimana jika I2 nya itu 0? Ini akan saya hapus ya. I2 nya 0 terus. Ya. Maka outputnya, ini akan saya hapus ya outputnya. Ini tadi untuk input yang I2 nya selalu 1. Sekarang kalau I2 nya selalu 0, outputnya bagaimana? Nah, kita lihat mulai dari T0 sampai T1. I1 0, I2 0. I1 0, I2 0. Ya. I1 0, I2 0. Outputnya adalah 0 sampai ketemu T1. Antara T1 dan T2 antara T1 dan T2 itu nilai I1 nya 1 dan I2 nya 0. Maka pada kebenaran ini bisa dilihat 1, I2 nya 0, tetap 0. Sampai ketemu titik T2. Ya, T2 ini I1 nya setelah I2 ya, I1 nya 0 dan I2 nya 0 juga. 0 dan 0 maka akan tetap 0. Ya, Anda perhatikan di sini. Ini kan seperti switch ya. Selama I2 nya 0, apapun I1 itu selalu 0. Ya. Sementara yang pertama tadi, kalau I2 nya 1, maka outputnya akan mengikuti I1 nya. Ya, I1 nya 0, ya 0. I1 nya 1, 1. Ya, jadi seperti itu operasi N ini akan bertindak seperti gerbang gitu, membuka menutup gitu. Jadi kalau I1 nya ini saluran, katakanlah saluran, salah satu bus gitu ya, salah satu bus. Selama I2 ini diberi 0, ini outputnya tetap 0, nantinya nggak ada gitu, nggak ada outputnya. Baru kalau I2 nya itu diberi nilai 1, maka outputnya akan mengikuti I1. Jadi kalau I1 nya 0, ya outputnya 0. Kalau inputnya 1, outputnya 1. Ya. Demikian salah satu gambaran yang sederhana bagaimana menggunakan switch digital, yaitu menggunakan gerbang N. Selanjutnya kita akan membahas N yang 3 input ya. Jadi simbolnya tetap ini, itu tapi ada 3 input, I1, I2, dan I3.
3 dan ada output. Nah, tetap berlaku tabel kebenarannya tetap berlaku seperti kalau 2 input. Kalau 3 input berarti nilainya hanya akan 1 outputnya jika ketiga-tiga inputnya 1. Jadi I1, I2, I3 output ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Sorry. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ingat ya bahwa sifat dari gerbang N itu adalah hanya akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Gerbang N beda dengan gerbang OR ya. Nanti akan kita bahas di topik lain. Gerbang OR itu cukup 1 input saja bernilai 1, hasilnya akan 1. Kalau gerbang N semua inputnya harus 1 untuk bisa menghasilkan 1. Jadi hanya yang paling bawah ini aja yang akan punya nilai outputnya 1. Sementara kalau ada nolnya itu tetap 0. Anda perhatikan sini, sekali lagi tabel kebenaran itu tidak bicara soal waktu. Pokoknya selama kombinasi inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Ya, oke. Nah sekarang bagaimana kita melihatnya, menafsirkan tabel kebenaran ini terkait dengan waktu. Akan saya gambarkan dalam bentuk sinyal yang fungsi waktu ya. Jadi I1-nya itu 0, 1. I2 itu 0, 1, 0, 1, maaf ini belum cukup menggambarkan keseluruhan sinyalnya. Saya ubah ya. Jadi satunya seperti ini, I2-nya I3 itu 0, lalu 1. Outputnya kita akan lihat seperti apa.
Jadi ini adalah 0, P0, ini T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Anda perhatikan di sini kombinasi nilai I1, I2, dan I3, tapi ini saya gambarkan dalam bentuk fungsi waktu. Nah, coba Anda lihat output ini, oh ya, bukan 0 ya, outputnya. Output itu hanya akan satu kalau ketiga inputnya satu ya. Jadi Anda lihat I3, perhatikan di sini ya. I3 ini akan bertindak seperti switch. Kalau Anda hilangkan I3 ya, kalau Anda hilangkan I3, outputnya ini kan sama persis seperti kalau N2 input gitu, I1 dan I2 aja ya. Jadi ini jangan dilihat, terus ini ditutup gini ya. Ini kan seperti output dari gerbang N2 input. Sementara kalau kita tutup di sini, tutup bagian bawah, di mana I3-nya 1, itu kan outputnya selalu 0. Ya. Jadi dapat saya gambarkan output dari N3 input ini adalah seperti ini. Ya, sekali lagi ini T, waktu. Jadi dalam kalau Anda perhatikan di sini, I3-nya ini berfungsi sebagai switch ya. Kalau diberi nilai 0, Anda lihat di sini ya, berapapun atau apapun kombinasi I1 dan I2, outputnya 0. Artinya nggak nyambung antara input dengan output ya, seperti nggak nyambung. Nah, kalau I3-nya itu diberi nilai 1, maka outputnya akan sesuai dengan kombinasi I1, I2. Anda perhatikan di sini, yang seperti saya katakan tadi, kalau ini ditutup, ini kan seperti seperti tabel kebenaran dari gerbang N 2 input, yang bunyinya tabel kebenaran gerbang ini itu adalah N itu adalah inputnya hanya bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Anda perhatikan di sini ada faktor waktu maupun tidak ada faktor waktu, tetap patuh pada tabel kebenaran dari gerbang N ini. Hanya saja
kebenaran itu tidak bicara soal waktu. Kalau kita melihat waktu, kita akan melihat juga kapan outputnya itu kapan bisa menghasilkan output. Jadi dengan mengatur I3-nya itu kita bisa mengatur kapan dimulainya gerbang ini bekerja dan kapan mengakhirinya. Saya beri contoh ya. I1-nya mula-mula bernilai 1, lalu 0, lalu 1, lalu 0, dan seterusnya. Ya. Ini kan mulai T sama dengan 0, tapi awal mulanya bekerja. I3-nya itu sudah bekerja. 0, 0, 1. Maka nilai outputnya akan 0, ya kan? Kemudian di sini ada berubah, I2-nya menjadi 1, I1-nya masih 0. 0, 1, 1, tetap 0. Ya. Apalagi kalau S3-nya, I3-nya itu 0, maka outputnya akan 0. Apapun kombinasi I1 dan I2. Nah, kalau ini 0, 0, 1, tetap 0. Ini 1, 1, 0, tetap 0. 1, 0, 0, 0. Nah, Anda lihat di sini 1, 1, 0, tetap 0. Anda lihat di sini outputnya itu akan selalu 0. Ya, jadi disinilah pentingnya timing, pentingnya waktu, kapan dimulainya suatu gerbang ini bekerja dan kapan mengakhirinya. Yaitu dengan mengawalinya dengan memberikan nilai 1 pada I3-nya dan mengakhirinya pada nilai 0. Nah, dalam prakteknya pengaturan waktu dari bekerjanya gerbang logika dasar ini di komputer itu diatur dengan menggunakan clock. Clock itu sinyal seperti ini loh, 1, 0, 1, 0, 1 yang periodik gitu. Ya. Punya waktu periode dan punya frekuensi. Frekuensinya itu seperti. Nah, sebagai contoh komputer saya yang ada di hadapan saya, ini AMD 6 core prosesor, itu frekuensi clocknya 3,4 GHz. Komputer Anda mungkin berbeda kalau menggunakan prosesor yang berbeda. Jadi itu bagaimana mengatur waktu kapan sebuah operasi itu mulai bekerja dan kapan mengakhirinya. Nah, selanjutnya itu tadi adalah dasar mengatur waktu kapan mulai dan mengakhiri suatu pekerjaan dalam dunia digital menggunakan gerbang N. Nah, sekarang saya akan memberikan lagi sebuah rangkaian
namanya full adder, penjumlah penuh, itu punya input I1, I2, dan carry input. Sementara keluarannya adalah output dan carry output. Nah, rangkaian full adder ini punya tabel kebenaran ya. Di inputnya ada 3, I1, I2, carry in. Outputnya itu ada 2, yaitu O dan carry out. Oke. Kalau I10, I20 dan carry in-nya 0, maka outputnya itu adalah 0, carry out-nya juga 0. Kalau ini 0, 1, dan ini 0, outputnya adalah 17 ya. Ini 1, carry out-nya 0. 1, 0, 0, 17, ini 1, carry out-nya 0. Lalu 1, 1, 0, outputnya adalah 1 dengan carry 1, carry out 1. 1, maka ini 1, carry out-nya 0. 1 ditambah 1 itu ya. Lalu 0, 1, 1, ini 1, ini 0, 1, 0, 1, terus 1, carry out 1, sorry, ini 0, carry out 1. 1, 1, 1, barulah outputnya 1, 0, 1, carry outnya 0, ini 1, carry outnya 1. Ini tabel kebenaran full adder ya, penjumlah penuh. Nah, sekali lagi tabel kebenaran full adder ini juga tidak bicara soal waktu. Ya, kapan memulai full adder ini bekerja dan kapan harus mengakhirinya, itu ada 2 pilihan. Full adder ini kan dibangun dari gerbang-gerbang kombinasional AND, OR, dan lain-lain yang bisa di switch, diberi satu lagi inputan untuk switchnya, untuk mengatur outputnya bisa terus atau enggak. Tapi bisa juga ini diberi inputnya, diberi gerbang, atau outputnya diberi gerbang N. Jadi untuk masing-masing saluran input full adder ini diberi gerbang N. I1, I2,
carry in. Nah, sementara input yang kedua saya beri sinyal timing. Anda lihat di sini, kalau T-nya ini diberi 0, sifat gerbang N itu adalah kalau ada 0 itu nggak akan lewat. Outputnya selalu 0. Kalau 1, T-nya diberi 1, outputnya itu akan selalu mengikuti input yang lain. Nah, jadi T ini bisa 1, bisa 0, ya, ini boleh disebut stop lah. 1 itu start atau beroperasi gitu ya. Jadi dengan mengatur T ini 1 dan 0, maka output di sini akan mengikuti. Kalau T-nya 0, itu ini kan ini 0, ini selalu 0 gitu. Berapapun I1, I2, CI, output dari gerbang ini selalu 0. Kalau ini 1, output dari gerbang N di sini akan mengikuti nilai I1, I2, dan carry in-nya. Jadi dengan mengatur T ini, sinyal P seperti ini. Jadi ketika T-nya 0, nah itu output dan C carry outputnya itu nggak akan bekerja. Nah, pada satu titik T1, T ini akan bekerja, maka output dari full adder dan juga carry outnya itu akan mengikuti logika ini, tabel kebenaran ini, ya, sampai T2, ya, satu titik waktu T2, T-nya kembali 0, maka full adder ini bekerjanya akan dihentikan. Ya. T1 dan T2 ini waktunya berapa? Anda perhatikan sinyal clock komputer Anda. Jadi misalkan clocknya misalkan 1 GHz gitu. Maka waktu ini adalah waktu antara T1 dan T2 ini adalah setengah kali 1/1 GHz. Jadi misalkan 10 komputer, langsung saya contohkan komputer saya aja ya. Komputer saya itu 3,4 GHz. Ini kan sinyal clock itu kan gini. Nah, ini T1, ini T2 nya. Jadi 1, giga itu miliar ya. Oke. Saya hitung ya. Kalkulator. 3,4, nolnya berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 1000 mega itu 1.000.000. Udah, itu nolnya 8. 6, 7, 8. Ini ya. Ini
saya seperkan jadi ini bocoran ini. Oke, saya ulangi lagi. 1 dibagi 34, nolnya 8 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan ini. Itu kan satu periodenya, jadi segini ya. 2,9411 dan seterusnya. Itu adalah periodenya ini, detik. Maka ini selang T1 dan T2 ini adalah separuhnya. Ini saya bagi 2. 1,47 ini ya, jadi selang ini 1,47 kali 10 pangkat minus 10 detik. Ya, itu jauh lebih cepat dari kedipan mata kita ya. Jadi pewaktuan dalam komputer ya, Anda lihat, saya contohkan perhitungan untuk komputer saya yang ada di depan saya ini, itu sangat cepat sekali bekerjanya. Bahkan mungkin mengatakan sangat cepat pun belum cukup, sangat cepat. Karena ada 10 pangkat minus 10-nya gitu, yang ya nggak bisa diikutilah oleh mata manusia. Nah, jadi itu untuk komputer yang teknologi terbaru. Kalau komputer yang lama, coba Anda lihat clocknya. Mungkin ada yang ordernya mega, ada yang ordernya kilohertz. Nah, itu praktis lebih lambat dari komputer yang punya clock demikian. Nah, jadi kesimpulannya, makin cepat atau makin besar frekuensi clock satu komputer, itu pekerjaan untuk melakukan suatu operasi itu juga makin cepat ya, hingga keseluruhan eksekusi program di komputer itu juga akan semakin cepat ya. Demikian gambaran sederhana tentang pewaktuan pada komputer. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di materi mata kuliah berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.